ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita belajar ini adalah agar kita semua menggapai yang namanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menggapai ridho Allah harus kembali kepada niat kita masing-masing. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Manakala niatnya baik, maka akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Manakala niatnya itu salah, maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya rasa lelah saja. Maka agar lelah kita ini menjadi lillah, agar lelah kita, capeknya kita belajar itu mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya harus terus mentashih daripada niat kita. Tashihun niyah, membenarkan daripada niat kita. Maka belajar ini anak-anak semua butuh pengorbanan. Belajar itu butuh pengorbanan. Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan tanpa pengorbanan. Mesti ada pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Maka para petani untuk mendapatkan hasil yang baik, mereka korban. Apa yang mereka korbankan? Setiap hari pergi ke sawah, mereka mesti turun ke lumpur, mereka mesti tanam, cabut rumput, semprot daripada hama-hamanya. Kemudian mereka akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu pula para nelayan. Ikan tidak mungkin naik sendiri ke daratan. Ikan tidak mungkin naik sendiri ke ember-ember. Ikan tidak mungkin naik sendiri ke kelong dan pukat-pukat. Tapi semuanya butuh pengorbanan. Apa korban mereka? Sore tadi mereka sudah turun ke laut. Paginya baru datang. Malam mereka jadikan sebagai siang. Tidak tidur di malam hari. Itu korban mereka. Dan mereka semuanya akan mendapatkan hasil. Dan kalau niatnya benar, niatnya mereka benar, maka semua jerih payah mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita anak-anak sekalian, kita yang ada di pondok ini, maka manakala niat kita baik, niat kita benar, niat kita kesini menuntut ilmu dalam rangka menggapai ridha Allah, mencari nikmat daripada akhirat. Bagaimana agar kita ini tidak bodoh, kita memerangi kebodohan dalam diri kita dan diri orang lain. Kemudian kita juga ingin menghidupkan daripada agama ini, dan kita juga punya niat untuk dakwahkan daripada agama ini agar agama ini kekal selama-lamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sudah menjamin la taqumus saah. Hari kiamat itu tidak akan terjadi manakala di bumi ada hamba-hamba Allah yang setiap hari menyebutkan nama Allah. Ada yang menyebutkan nama Allah, maka Rasulullah menjamin kiamat tidak akan terjadi. Maka kita inilah yang kemudian akan menjadi orang-orang yang dimaksudkan di sana. Bagaimana kita ini berusaha menuntut ilmu, korban diri kita, korban waktu kita untuk menuntut ilmu. Maka kita ini mesti capek. Tadi mungkin kita kerja, ada yang piket, ada yang ini dan sebagainya. Sekarang
kita harus belajar, kita harus membaca, kita harus menulis, kita harus mendengarkan. Dan itu pengorbanan. Tidak bisa kita duduk di sini kecuali itu karena pengorbanan kita. Maka korban kita ini harus kita barengi dengan niat yang benar. Niat yang benar. Maka di hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi, di situ dijelaskan tentang perkara Islam, perkara iman, dan perkara ihsan. Apa itu ihsan? Di situ dijelaskan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah. Engkau beribadah kepada Allah. Engkau sholat karena Allah. Engkau belajar karena Allah. Semua ibadah kita tunaikan karena Allah. Seakan-akan kita melihat siapa? Allah. Tapi kalau kita tidak melihat Allah, maka yakinlah dalam hati bahwa Allah melihat kita. Maka ini adalah perkara apa? Hati. Kalau sudah bicara ihsan, itu perkara hati. Kalau bicara tentang Islam, dengar baik-baik. Kalau bicara tentang Islam, maka itu dapat dilihat. Karena Islam itu adalah engkau mengucapkan syahadat. Didengar oleh orang, disaksikan. Yang kedua, engkau mendirikan sholat. Dilihat oleh orang. Yang ketiga, engkau menunaikan zakat, dilihat juga oleh orang. Yang keempat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dilihat juga oleh orang. Dan yang kelima, engkau berhaji kemana? Itu Allah. Itu pun dilihat oleh orang. Maka manakala masih Islam, semua yang kita lakukan itu dilihat oleh Allah dan dilihat oleh manusia. Kalau sudah masuk perkara iman, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, takdir baik yang takdir baik maupun takdir buruk. Itu iman. Kemudian yang ketiga, ihsan. Ihsan ini adalah masalah hati. Ini ibadahnya hati. Kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau Allah tidak dapat kita lihat, maka yakin bahwa Allah melihat kita. Karena disampaikan dalam Al-Quran, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ya, kita lanjut taklim kita ini tentang adab. Adab atau akhlak. Akhlak lil banat dan akhlak lil banin. Kemarin kita sudah sampai poin yang pasal yang tentang yajibu an yata'addabal waladu min sigharihi. Yajibu an tata'addabal bintu min sighariha. Di situ dikatakan kalau di perempuan, Fatimah bintun saghiratun. Fatimah itu adalah seorang anak kecil. Lakinnaha adibatun, akan tetapi dia adalah seorang anak yang sopan, santun. Walihada yuhibbuha abuha wa ummuha. Oleh karena itu
ibunya dan bapaknya suka dengan dia, senang dengan dia. Wahia aidan zakiyatun, dia juga cerdas, pintar. Tuhibus soal, senang tiasa bertanya. An kulli syai'in la yafhamu, terhadap sesuatu yang dia belum tahu, yang dia belum fahami. Jadi dia belum mengerti, dia tanya. Nah, ini anak yang baik. Kalian kalau belum mengerti sesuatu, tanya kepada guru-gurunya, kepada ustadz-ustazahnya, ditanya. Kalau lagi belajar di kelas, tanya. Ustazah, ini saya belum mengerti, ini maksudnya apa? Ditanya. Itu salah satu tanda bahwa anak ini cerdas, nyambung dengan apa yang disampaikan oleh ustadz dan ustazahnya. Walaupun tidak semua yang diam itu adalah mereka yang bodoh dan tidak nyambung. Ada orang yang diam-diam tapi dia sudah mengerti. Wa dzata yaumin tanazzahat ma'a ummiha fi bustan. Wa dzata yaumin, ma makna dzata yaumin? Suatu hari. Dzata yaumin itu suatu hari. Tanazzahat, kalau di laki-laki tanazzaha, artinya apa? Tanazzaha, tanazzaha apa artinya tanazzaha? Perempuan kelas 2 rekreasi. Suatu hari tanazzahat Fatimah atau tanazzaha, siapa kalau laki-laki di situ? Ahmad. Rekreasi. Ma'a, bersama. Ummiha, ibunya. Kalau Ahmad bersama bapaknya. Fi bustan, di kebun. Bustan ini apa? Kebun. Tapi bustan di sini juga boleh disebut dengan taman. Bustan juga boleh kebun. Kalau taman itu ada hadiqatun. Nah, di sini bustan dimaknai kebun. Bustan. Jadi ini adalah kosakata yang setiap hari kita sudah hafal banyak ini. Seperti bustan, apa artinya? Kebun. Jadi kalau lagi belajar di kelas, ditanya fiil, ditanya isim, jangan bikin seakan-akan bingung. Padahal sudah banyak kosakata yang dihafal. Bustanun, kebun. Faro'at, faro'a, kalau laki-laki faro'a, kalau perempuan faro'at. Kemudian dia melihat. Siapa yang melihat ini? Fatimah atau Ahmad yang melihat. Syajarata wardin. Wardin, warda. Warda itu bunga apa? Bunga melati itu bunga mawar. Melati. Mawar. Bunga bunga mawar. Warda. Jadi mamanya Jamila itu bunga mawar.
Syajarata wardin, bunga mawar. Jamilatun, indah. Indah. Jadi di sini mama dengan anak satu kali. Nanti sebentar kita ketemu bapaknya. Syajarata wardin jamilatan. Jadi Fatimah melihat bunga mawar yang indah. Walakinnaha, akan tetapi, dan akan tetapi bunga itu, jadi bunga itu muwajatan bengkok. Muwajatan bengkok. Bunganya sudah bagus, tapi pohonnya apa? Bengkok. Faqalat Fatimah atau faqala Ahmad. Kemudian Ahmad atau Fatimah berkata, ma ajmala hadhihi syajarah. Ma ajmala hadhihi syajarah. Itu diterjemahkan, itu adalah ungkapan, wahai indahnya pohon ini, wahai indahnya bunga ini. Ma ajmala hadhihi syajarah. Jadi kalau ungkapan bahasa Arab untuk sesuatu, seperti ini, ma ajmala hadhihi syajarah, sungguh indah daripada bunga ini. Walakin limadha ya ummi hiya muwajatun, akan tetapi, walakin dan akan tetapi, limadha, kenapa, ya ummi, wahai ibu, ya abi, wahai bapak, hiya muwajatun, dia bengkok. Ini bunga indah, tapi kenapa dia bengkok? Faqalatil ummu, faqalal abu, faqalatil ummu atau faqalal abu, maka berkatalah ibu atau berkatalah bapaknya. Ibunya bilang, li'annal bustaniya, karena sesungguhnya tukang kebunnya, al-bustani, bustaniyun itu tukang kebun, lam ya'tani bitaqwimiha. Kalau di perempuan itu salah. Di situ dia bilang bitaqwihima. Yang benar tuh bitaqwimiha. Maka bapaknya bilang, itu karena tukang kebunnya tidak meluruskannya. Tidak apa? Meluruskannya. Tukang kebunnya tidak meluruskannya. Min sigoriha, sejak dia kecil. Fasarat, maka jadilah ia muwajjatan bengkok. Faqalat Fatimah, faqala Ahmad, al-ahsan, maka Fatimah berkata atau Ahmad berkata, al-ahsan an nuqawwimaha. Kalau begitu bagusnya kita meluruskannya. Fatimah berkata seperti itu kepada ibunya. Ibu, kalau begitu kita kasih lurus sekarang. Ahmad juga sama. Ahmad bilang, abi, kalau begitu kita kasih lurus. Fadhahika, maka bapaknya tertawa. Fadhahikal abu, maka bapaknya tertawa. Fadhahika abuhu, maka bapaknya tertawa. Kalau di perempuan, fadhahikat ummuha,
maka ibunya tertawa. Wa qalat laha, dan ibunya berkata kepada Fatimah. Faqala lahu, maka bapaknya Ahmad berkata kepada Ahmad, la yata'atta dzalika ya waladi. La yata'atta, ta'atta yata'atta. Apa ta'atta? Ta'atta yata'atta. Itu kalau diterjemahkan la yata'at, la yata'atta dzalika ya binti. Itu kalau diterjemahkan, jangan engkau apa? Jangan engkau buat, jangan engkau lakukan. Jangan engkau apa? Lakukan. Karena Fatimah tadi dia mau apa Fatimah? Mau meluruskan bunga yang bengkok tadi, pohonnya yang bengkok tadi. Maka ibunya bilang begini, jangan engkau lakukan. Bapaknya bilang ke Ahmad, jangan engkau lakukan. Kenapa? Li'annaha qad kaburat, karena dia sudah besar, pohonnya sudah besar, pohon bunga mawar ini sudah besar. Wa ghadat saquha, dan sudah keras dia punya apa? Batang-batangnya, pohon-pohonnya, ranting-ranting semuanya sudah keras. Kalau ada pohon yang sudah keras, bengkok, kemudian kita luruskan, apa yang akan terjadi? Patah. Kalau bunga tadi diluruskan oleh Fatimah dan Ahmad, kira-kira apa yang terjadi? Patah. Maka di sini dia bilang, fakadzalikal bintu, fakadzalikal waladu, fakadzalikil bintu. Seperti itulah anak perempuan dan anak laki-laki. Allati lam tata'addab min sigariha, lam tata'addab min sigarihi. Kalau tidak beradab sejak dia masih kecil, la yumkin ta'dibuha fi kibariha, tidak mungkin diajarkan lagi atau disuruh dia beradab ketika dia ini sudah besar. Kalau dia tidak pandai, tidak biasa beradab sejak kecil, maka tidak mungkin dia bisa melakukannya ketika dia sudah besar. Kalaupun sudah besar disuruh, dia akan susah untuk melakukannya. Jadi kenapa kita ini mesti belajar adab dari sekarang, dari kita masih kecil, belajar adab itu mesti ditunaikan. Apa saja adab-adabnya? Nanti kita akan belajar. Mulai dari adab kepada siapa? Allah. Kita harus beradab kepada siapa? Allah. Beradab kepada siapa? Nabi. Setelah itu beradab kepada siapa? Orang tua. Beradab kepada siapa lagi? Guru-guru. Beradab kepada siapa lagi? Siapapun yang dia lebih besar dari. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita beradab kepada orang-orang yang lebih kecil dari kita. Ini mesti kita belajar. Bahkan sesama kita pun kita mesti belajar adab sesama kita. Karena kadang-kadang kita ini beradab dengan orang yang di atas kita, tetapi sesama teman sebaya kita tidak beradab. Ini mesti dipelajari.
Kalau sudah dipelajari satu persatu, semuanya diamalkan. Bukan hanya sampai di ngomong saja, hanya sampai dibicara saja, tapi mesti ditunaikan, diamalkan. Karena itu semua tuntutannya. Ilmu dipelajari tanpa amal, maka ilmu itu tidak ada gunanya. Tadi malam kita ingat semua tadi malam nasihat dari orang tua kita, setinggi-tinggi ilmumu, tapi kalau engkau tidak beradab, tidak ada gunanya. Nah, tapi ilmunya sedikit, orangnya beradab, maka ini luar biasa. Yang paling luar biasa dari itu adalah semakin tinggi ilmunya, semakin dia beradab. Ini yang kita inginkan. Apalagi kita sering ulang, kita di sini adalah santri. Mesti ingat Bapak itu santri. Saya ini santri. Saya bukan preman di pondok ini. Saya ini bukan apa? Preman. Preman itu ngajak berkelahi terus. Sedikit-sedikit berkelahi. Sedikit-sedikit berkelahi. Palak orang. Sesama temannya dia palak. Kita ini bukan preman. Kita ini juga bukan pencuri di sini. Melakukan sesuatu tidak minta dulu. Bukan pencuri kita. Jangan sampai ada kalian bilang begini, ini kan saya punya teman. Ini saya punya teman, jadi saya pakai dulu. Tidak boleh. Itu namanya ghasab. Ghasab itu salah satu tanda ghasab, contoh ghasab. Ghasab itu dosa. Tidak boleh. Salah satu ciri atau tanda ghasab atau contoh ghasab itu di luar ini ada sendal. Ada sendal banyak ini. Terus tiba-tiba Ikram keluar mau pergi wudhu. Di situ ada sendalnya Ikram, ada sendalnya Ridwan. Jadi karena dia pakai sepatu, dia mau pergi wudhu, dia harus pakai sendal. Maka dia pakailah sendalnya siapa? Ridwan. Kalau dia pakai tanpa izin Ridwan, kan dia tidak curi. Dia tidak curi karena sebentar dia pulangkan lagi, dia balikan lagi. Nah, tapi itu dalam agama disebut dengan ghasab. Itu tidak boleh. Itu berdosa. Supaya tidak berdosa, minta izin dulu sama Contoh, Ridwan, saya pinjam sandalnya pakai pergi wudhu. Kalau dikasih pakai. Ustaz ngomong begini, Ustaz tahukah kalau kami banyak ghasab? Banyak. Ada perempuan yang ghasab daripada jilbab teman-temannya. Malas cuci, pakaian kotor semua. Ghasab pakaian teman-teman. Pinjam, baik. Ini tidak pinjam. Buka lemari, ambil orang punya jilbab, pakai. Ambil orang punya baju, pakai. Dia tidak curi. Kalau curi itu dia tidak kasih pulang lagi. Ini dia hanya pakai sementara saja. Pakai ini hari, sebentar dia kasih pulang. Ini namanya ghasab. Paham ini? Kenapa ini kita masih bicara? Karena banyak terjadi di pondok-pondok, apalagi kita di sini sama-sama terus. Jadi di sini kan sama-sama terus. Kecuali kita sudah sepakat. Supaya tidak terjadi ghasab, kita sepakat. Kamu umumkan ke teman-temanmu. Saya punya sendal itu boleh pakai. Kalau mau pakai pergi wudhu silakan dipakai. Itu tidak apa-apa. Jadi bedanya ghasab dan mencuri itu. Kalau mencuri, dia ambil barangnya, dia tidak kasih pulang. Kalau ghasab, dia hanya pakai sementara, dia balikan lagi. Dia tidak izin. Itu ghasab namanya. Tapi itu juga dosa. Itu juga dosa. Maka di sini jangan kita biasakan
diri kita supaya bermalas-malasan. Jangan. Kalau sudah ada baju kita kotor, langsung dicuci. Ini hari pakai, Selasa pakai, Rabu pakai, hari Kamis cuci. Itu kan berarti cuma 3 pasang dicuci. Toh? Nanti sudah jemur dia kering. Jumat pakai, Sabtu pakai, hari Ahad cuci lagi. Jangan ditampung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Langsung bilang, Ustadz, saya pakaian sudah tidak ada. Itu karena kamu cucinya apa? Tunda. Di pondok ini tidak boleh kamu tunda di pondok ini. Di pondok itu tidak boleh tunda. Lihat. Dulu sering kita, nanti kalian tulis juga di kalian punya dinding-dinding, bukan langsung tulis di dinding. Tulis di kertas, baru tempel di kamu punya apa? Dinding lemari itu, tulis begini. Al-wajibatu aktsaru minal awqat. Tulis begitu. Di bawahnya diterjemahkan. Kewajiban lebih banyak daripada waktu. Pekerjaan itu lebih banyak daripada waktu. Harus dikerjakan. Ini hari mau kerjakan apa? Kerjakan memang. Jangan tunggu bilang, nanti tunggu saya waktu luang dulu. Tidak ada waktu apa? Tidak ada waktu luang kita ini. Kita ini sebentar. Ini sekarang ini taklim. Setelah itu sholat Isya. Setelah sholat Isya, taklim lagi, akidatul awam. Setelah itu nanti to'am. Setelah to'am, belajar. Ini masih semester awal, ini masih belajar. Masuk di semester kedua, setelah to'am itu, nanti per kelas itu, ada yang belajar biasa, ada yang belajar pondok. Ada yang nanti belajar, nanti kelas 1 mau semester depan, itu belajar bahasa Arabnya itu malam. Setelah makan, belajar. Ini hari, ini malam, kelas 1 putri. Besok malam, kelas 1 putra. Ini malam, kelas 1 putri. Besok, begitu terus gantian. Karena laki-lakinya, kelas 2-nya kapan? Pagi-pagi. Jadi, setiap hari. Ini belum. Nanti hafal lagi, nanti hafal. Kemudian, sebentar itu, pagi, jam 3 bangun tahajud. Setelah tahajud, jangan tidur lagi. Karena harus menghafal. Setelah subuh harus setor hafalan. Setelah subuh kemudian nanti ada kerja piket lagi. Setelah setor hafalan piket. Setelah piket ke sekolah, madrasah, mau belajar. Pagi-pagi belajar lagi sampai jam 12. Jadi tidak boleh ditunda kita punya waktu. Dan ini harus belajar terus. Harus kerjakan terus. Tidak boleh kamu santai-santai, nanti cucinya itu tunggu deh 2 minggu 1 kali. Nanti kamu jalan-jalan itu bau, kamu punya pakaian itu bau. Kalau kita sudah besar-besar begini, kita nih bau badan. Kalau kalian ini belum bau badan, toh? Kalian tuh belum bau badan. Tapi kalau pakaianmu tidak dicuci, itu bau pakaian. Kalau kami ini setiap hari, kalau tidak mandi bau badan. Nah nanti kalian besok-besok juga apa? Bau badan juga. Jadi itu. Jadi tugas-tugas harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Tidak boleh tunda, tidak boleh menumpuk tugas. Pekerjaan-pekerjaan tidak boleh ditumpuk. Kemudian jangan pernah punya prinsip bahwa nanti saya santai-santai dulu, ini nanti ditundalah, ini ditunda. Jangan. Di pondok tidak boleh begitu. Nah, disinilah kemudian kita belajar agar menjadi tidak seperti pohon yang bengkok. Seindah-indahnya bunga mawar, kalau dia bengkok maka akan ditemukan juga dia punya cacatnya itu.
Ini mawar ini bagus sekali, tapi kenapa dia bengkok ya pohonnya? Ada kenapa-kenapanya, ada tapi-tapinya. Maka kita di sini jangan sampai ini santri ini sudah bagus ini, tapi kenapa santrinya seperti ini santrinya? Di sini kalian sudah bagus, masuk ke pondok itu sudah bagus, berpakaiannya sudah bagus. Yang tidak bagusnya itu lari kamu itu seperti seperti kambing yang dikejar anjing. Lari, padahal jilbab sampai di lutut-lutut, sampai di betis-betis. Nanti disuruh latihan silat, malas. Mau tendang malu, mau ini malu, tapi lari di jalan raya seperti kambing yang dikejar anjing. Jadi berpakaian itu sudah bagus, tapi jaga itu pakaian. Tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh, pokoknya dijaga. Akhlak kita itu dijaga. Maka kita nanti akan belajar. Ini masih pengantar. Kemudian nanti kita akan bagaimana menjadi seorang anak yang berakhlak kepada Allah. Ini pertama, langsung kepada Allah. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah. Jadi sebelum segala sesuatunya yang lain, kita belajar dulu akhlak kita kepada Allah. Nah, ini nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Poin yang ada di sini yang mesti kita jadikan sebagai pelajaran penting dalam bab ini, bahwa kita mesti belajar dan membiasakan diri beradab sejak kecil, agar ini menjadi sifat dan dibiasakan ketika kita ini sudah besar. Jangan sampai kalau sudah besar dia tidak belajar adab dari kecilnya, dia akan susah untuk menerapkannya. Maka ada orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya difahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan untuk kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian kita minta kepada Allah supaya Allah memperbaiki kita punya akhlak. Kita minta kepada Allah supaya Allah perbaiki. Maka kita biasa berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian di doa yang lain yang kita sering zikirkan setiap sore dan pagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an thayyib lan mutaqabbala. Itu yang kita doa. Maka mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak-anak yang solehah, alim alimah, abid abidah, yang semuanya nanti kemudian dengan mujahadah masing-masing akan menjadi hafizah. Dan kemudian setelah itu semua ini diamalkan. Semuanya diamalkan, dan ketika sudah diamalkan, bukan sampai di situ saja, kita dakwahkan. Jadi akhlak itu mesti didakwahkan. Kita mesti bicarakan, harus berakhlak, harus sopan, harus ini, dan itu semua harus butuh belajar. Maka dari kemarin kita sudah ngomong itu dan kita akan terapkan. Kemarin saya sudah sampaikan ke laki-laki, kalau mau ribut di luar masjid. Saya sampaikan ke perempuan, kalau mau ribut di luar masjid. Kalau mau masuk ke masjid, kita sudah masuk pakai kaki tangan, kaki kanan. Kemudian kita berdoa, Allahumma ftahli abawaba rahmatika. Maka ketika masuk dalam masjid, adab masjid itu mesti kita buat.
Kalau sudah dalam masjid, masih cerita, masih lari-lari, masih main, silakan keluar masjid. Silakan di luar. Jadi kalau kalian semua laki-laki perempuan masih mau ribut dalam masjid, keluar. Perempuan pun sama. Sudah dalam masjid masih cerita, keluar. Ceritanya di luar. Kalau dalam masjid kita zikir, dalam masjid kita sholat, dalam masjid kita memperbaiki hubungan kita dengan siapa? Allah. Jadi perhatikan ini. Saya akan usir kalian dari masjid ini kalau kalian ribut. Kalau mau ribut silahkan di luar. Cerita kalian punya apapun itu di luar. Cerita sebanyak-banyaknya di luar. Tidak boleh kalian ribut di masjid. Karena di masjid ada orang yang baca Quran, ada orang yang lagi menghafal, ada orang yang lagi taklim, macam-macam di dalam masjid orang buat. Ada orang yang lagi sholat, dia tidak mungkin dia khusyuk kalau ada yang cerita-cerita di belakang. Paham ini? Kalau santri saja ribut di masjid, apalagi dengan yang bukan santri. Maka santri itu tunjukkan teladan yang baik. Perempuan, laki-laki, semuanya. Itu saja ta'lim kita. Karena ini sudah azan, maka kita cukupkan sekian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wal afu minkum. Kita sama-sama baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.